Halo anak-anak Bapak yang berada di rumah, terkhusus kepada anak-anak Bapak di kelas 11. Anak-anak Bapak, pada hari ini kita masuk dalam kegiatan pembelajaran eh, PPKN ya, dalam pembelajaran PPKN. Namun sebelum kita lanjutkan dalam kegiatan kita pada hari ini, Bapak minta kepada seluruh anak-anak Bapak untuk dapat berdoa menurut agamanya masing-masing. Untuk itu marilah kita berdoa, doa dimulai. Doa selesai, dan untuk selanjutnya seperti kebiasaan kita untuk menjadikan kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar, mari kita sama-sama melaksanakan duduk hening sejenak untuk memusatkan pemikiran dan hati kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan kita pada hari ini. Untuk itu marilah kita duduk hening. Duduk hening dimulai. Duduk hening selesai. Terima kasih kepada seluruh anak Bapak yang berada di rumah. Pada hari ini kita masuk dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Bapak akan memberikan suatu materi kepada kamu. Materinya tentang makna persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Nah, adapun tujuan daripada kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak menginginkan kepada seluruh anak Bapak bisa memberikan suatu pemahamannya tentang apa sih makna dari persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, anak-anak Bapak sekalian, persatuan dan kesatuan ini merupakan suatu alat untuk cita-cita proklamasi kemerdekaan. Apa sih yang menjadi cita-cita proklamasi kemerdekaan ini? Yaitu menjadikan Indonesia merdeka, ya, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, untuk mencapai itu, maka kita harus dapat membentuk suatu persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau tidak terbentuk, maka tidak tercapailah suatu cita-cita daripada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Next, berikutnya. Anak-anak Bapak sekalian, untuk melihat semangat persatuan dan kesatuan ini dipertegas di dalam Pancasila. Nah, anak-anak Bapak sekalian, isi daripada Pancasila itu ada 5. Ada 5 dasar. Salah satu dasar yang terdapat pada sila yang pertama, itu yang menjadikan semangat persatuan dan kesatuan. Yang mana sila yang ketiga daripada pada Pancasila itu yaitu persatuan Indonesia. Oke, next berikutnya. Selain di dalam Pancasila dipertegas tentang semangat persatuan dan kesatuan, di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 juga dipertegas menyangkut tentang semangat persatuan dan kesatuan ini dibentuk di Indonesia. Nah, itu dapat kamu lihat nantinya di dalam pasal 1 ayat 1 ya. Lalu ada pasal 16A, pasal 36A. Itu dapat kamu lihat di dalam buku Undang-Undang Dasar kamu. Oke, next berikutnya NKRI. Nah, anak Bapak sering dengar kan? NKRI ini merupakan suatu singkatan sehingga dipanjangkan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, NKRI maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan suatu negara persatuan. Ini dipertegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, di sini Bapak sampaikan kepada seluruh anak Bapak, apa sih itu republik? Nah, republik ini ya, ini merupakan suatu tampuk pemerintahannya yang dimana akan dipimpin oleh seorang presiden. Nah, presiden itulah yang nanti akan dipilih oleh rakyat itu sendiri. Ya. Nah, oke, next berikutnya. Makna persatuan dan kesatuan. Nah, di sini Bapak sampaikan sehingga anak-anak Bapak seluruhnya dapat memahami apa sih makna daripada persatuan dan kesatuan itu. Nah, makna yang pertama itu rasa kebersamaan dan saling melengkapi. Makna yang kedua yaitu saling bertoleransi. Nah, di sini kita harus bisa saling menghargai satu dan yang lainnya karena di dalam persatuan dan kesatuan itu kita tidak sama semuanya. Kita mempunyai keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman adat istiadat. Dijadikan satu, maka kita harus dapat menunjukkan sikap saling bertoleransi, menghargai satu dengan yang lainnya. Nah,
Makna yang ketiga yaitu rasa persahabatan dan kekeluargaan. Dengan adanya suatu keberagaman yang ada, sehingga kita dibentuk dalam suatu persatuan dan kesatuan, maka kita munculkan rasa persahabatan dan kekeluargaan kita pada diri kita. Nah, jadi kita tidak istilahnya sama, tetapi kita mempunyai rasa perbedaan ya kepada suatu bentuk yang ada di Indonesia. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia itu tadi yang Bapak sampaikan bahwasanya keberagaman suku, agama, ras, adat istiadat. Ya. Nah, berikutnya prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip yang pertama prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa nih yang dimaksud dengan prinsip ini? Bahwasanya kita mengharuskan untuk mengakui bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang beraneka ragam, yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan adat istiadat. Dengan adanya perbedaan ini bukan menjadikan kita perpecahan, menjadikan kita satu. Oke, next berikutnya. Prinsip yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Nah, pada prinsip ini kita sebagai bangsa yang cinta damai, sehingga kita sebagai bangsa yang merdeka. Lalu, pada prinsip yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Maksud daripada prinsip ini, kita sebagai bangsa yang bebas dan bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, sesamanya, dan lebih penting lagi kita bertanggung jawab pada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang mana kita harus dapat melaksanakan perintah-perintahnya sesuai agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Next, berikutnya, pada prinsip yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Nah, pada prinsip ini, bangsa Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai cita-cita dalam mencapai tujuan nasional negara Indonesia. Nah, untuk mencapai suatu tujuan negara Indonesia, maka bangsa Indonesia itu harus dapat menunjukkan rasa persatuan dan kesatuannya. Nah, ini dia makna yang kelima, prinsip persatuan. Nah, pada prinsip persatuan ini ya harus dapat mengisi kemerdekaan dan membangun masyarakat yang adil dan makmur. Nah, sebagai bangsa Indonesia harus bisa menunjukkan semangat persatuan dan kesatuannya dalam mengisi kemerdekaan dan membangun masyarakat yang adil dan makmur. Nah, anak-anak Bapak seluruhnya, itulah materi kita hari ini ya yang Bapak jelaskan menyangkut tentang makna persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Jadi kembali lagi kepada seluruh anak-anak Bapak sekalian ya, bahwasanya makna yang harus kamu pahami dalam prinsip dalam persatuan kesatuan ini yaitu kita harus dapat menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan. Kita harus bisa menunjukkan rasa kekeluargaan, ya, persahabatan di dalam suatu persatuan dan kesatuan ini, ya. Dan Bapak sampaikan juga kepada seluruh anak-anak Bapak, di dalam persatuan dan kesatuan ini, di dalamnya itu bangsa Indonesianya, masyarakatnya tidak sama. Semuanya mempunyai perbedaan, baik itu perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan adat istiadat. Nah, jadi kita untuk mencapai suatu tujuan negara Indonesia, maka munculkanlah semangat persatuan dan kesatuan ini. Baik anak-anak Bapak sekalian, itulah materi yang Bapak jelaskan pada hari ini. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri kegiatan ini, di sini Bapak sampaikan bahwasanya tujuan akhir dari pendidikan adalah karakter yang baik. Harapan Bapak kepada seluruh anak Bapak selama pembelajaran jarak jauh, maka bentuklah karakter yang baik pada diri kamu. Cukup sekian dan terima kasih Bapak sudahi. Sampai jumpa kembali.